Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Vivan VWY23, smartwatch dari Vivan yang ternyata bisa share data ke Strava. Sekarang seperti biasa ya, setelah video review rilis kita bakal masuk ke video tes sensor. Nah, gimana setelah pengetesan lari menggunakan Vivan VWY23 ini? Apakah heart rate sensornya bagus? Dan datanya otomatis diupload ke Strava? Langsung aja kita bahas. Oke, karena Vivan VWY23 ini belum built-in GPS, jadi tentu untuk GPS-nya menggunakan GPS HP ya, untuk perekaman data yang lebih akurat. Dan cara pentautan olahraganya pun sama dengan yang kemarin kita bahas, yaitu Halo Solar Neo. Jadi tidak bisa langsung dari smartwatch-nya. Kalau kita klik di sini, outdoor run, langsung tidak ada pentautan GPS ke aplikasi di HP. Jadi untuk melakukan olahraga supaya GPS-nya terekam, kita harus pakai aplikasinya, yaitu VeryFit. Kita masuk ke aplikasi VeryFit, kemudian pilih exercise. Tunggu sampai GPS-nya warna hijau seperti ini. Setelah warna hijau kayak gitu, kamu klik start. Maka di HP-nya pun bakal terekam seperti ini nih. Kita bisa lihat durasi, kalori, kemudian pace, dan juga heart rate. Di bawahnya ada zona heart rate-nya juga, kemudian training efek segala. Di sini lebih lengkap sih. Nah, yang beda dengan kemarin Halo Solar Neo, meskipun kita olahraganya lewat aplikasi VeryFit di HP, di sini tetap ada di workout record. Di sini open goal ya, jadi kita nggak set goal sama sekali. Kemudian ada durasi 23 menit. Kemudian kalori yang terbakar, ini gede banget sih, 249 kilokalori. Kemudian jarak yang ditempuh 2,90 km. Maksimum pace, max pace yang tercepatnya 6 menit 55. Kemudian average pace 7, average speed 7 juga, hampir ke 8. Steps, average stride frekuensi atau SPM atau panjang langkah. Kemudian di sini ada BPM, rata-rata heart rate-nya 169, nanti kita lihat dengan Garmin ya. Kemudian heart rate range ternyata lengkap juga ya. Ada training efeknya, dapat poin 4,0. Bahkan ada recovery time-nya segala nih. Ya, waktu istirahat yang dibutuhkan yaitu 35 jam. VO2 max tidak ada catatannya, udah segitu aja. Segitu aja teh termasuk lengkap ya, karena ini smartwatch affordable ya, harganya 500 ribuan aja. Sekarang kita lihat data yang dihasilkan di aplikasi VeryFit-nya. Kita masuk ke bagian home. Kemudian di sini sport record ya, bisa dilihat sama ya, 2,90. Kita klik lagi di sini. Yang pertama tentunya ada map-nya. Kemudian di sini ada opsi bisa kita delete langsung atau share. Dan di share di sini kita bisa sedikit custom sih. Strip, square, kemudian track, daily, dan juga custom. Wah, lengkap ya. Kemudian di bagian bawahnya ada summary-nya atau ringkasannya seperti ini. Dan catatannya sama dengan apa yang tadi dilaporkan di smartwatch-nya. Kemudian ke bawah di sini ada training effect 4,0, tinggi banget. Kemudian di sini ada VO2 max, recovery time udah 21 jam lagi ya. Kemudian ada heart rate tentunya, bagannya, kemudian pace by kilometer tapi tidak ada pace bagannya ya. Oke. Di bawahnya oh ini ternyata pace-nya ya. Real time pace. Kemudian real time cadence. Kemudian ada juga altimeternya. Meskipun smartwatch-nya ini belum built-in altimeter barometer. Cakep ya. Jadi untuk hasil data perekamannya lengkap. Oke, kita lanjut. Apakah data tersebut langsung atau otomatis di-share ke Strava? Jawabannya otomatis. Tapi data yang di-share ke Strava memang tidak selengkap data di aplikasi VeryFit ya. Dan ada perbedaan jarak yang direcord. Di Strava tercatat 2,89. Sedangkan di aplikasi VeryFit tadi 2,90. Jadi ada perbedaan antara 1 sampai 10 meter ya. Kemudian data heart rate juga sedikit error. Di sini average heart rate di Strava tercatat cuma 34 BPM. Itu rendah banget sih. Sedangkan di aplikasi VeryFit ya, untuk average heart rate-nya itu adalah 169. Sayang banget ya, jadi ada sedikit error. Ini perlu percobaan kedua, ketiga ya, biar ketahuan apakah errornya selalu atau kadang-kadang gitu ya.
Untuk data lainnya kita lihat ke view analysis, dan memang ternyata di bagian heart rate ini ada sedikit yang hilang ya. Bukan sedikit sih, banyak yang hilangnya. Gak tahu kenapa di bagian yang ini malah hitam. Kemudian di sini heart rate zone. Udah gitu aja ya. Tidak ada pace, jadi sangat minim. Berbeda dengan kemarin ya, Hello Solar Neo bahkan lebih lengkap untuk laporan di Strava-nya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil catatan di Garmin Forerunner 165. Untuk GPS perbedaannya lumayan, 2,90 dengan 2,87. Ada perbedaan antara 20 sampai 30 meter. Padahal pakai HP yang sama ya. Ini S24 Plus, kemarin juga pakai HP ini ketika pengetesan menggunakan Hello Solar Neo. Tapi sama persis, tapi di sini malah beda 20 sampai 30 meter. Kalau dengan Strava bedanya lebih sedikit lagi ya, 10 sampai 20 meter aja. Untuk kualitas track GPS-nya silahkan dinilai sendiri aja ya, yang mana yang sering keluar track. Tapi sekali lagi ini GPS HP ya, bukan GPS smartwatch dari Vivan, karena Vivan VWY23 belum built-in GPS. Awas ya, ada yang nanya lagi di kolom komentar. Padahal udah jelas-jelas saya tulis ini tuh GPS HP S24 Plus. Oke, lanjut ke pace. Di Garmin tercatat 8 menit 2 detik, sedangkan di Verifit ya, di Vivan itu 7 menit 58 detik. Bedanya tipis banget ya. Kemudian untuk pace tercepat ini lumayan jauh sih bedanya. Di Garmin 7 menit 21 detik, sedangkan di Verifit Vivan 6 menit 55 detik. Dan ini yang paling penting, kualitas heart rate sensornya ternyata real ya, bukan bohongan. Untuk rata-rata di Garmin 165, sedangkan di Vivan VWY23 169. Kemudian untuk maksimumnya juga sama ya, lebih tinggi di Vivan 184, sedangkan di Garmin paling tingginya 181 bpm. But sekali lagi meskipun ada perbedaan yang lumayan ya, ini real kerja gitu ya sensornya, bukan bohongan kayak ya si KW-KWan. Selanjutnya untuk cadence sama persis ya, untuk rata-rata dan juga maksimumnya di 165 dan maksimum di 172. Untuk altimeter atau kenaikan di Garmin tercatat paling rendahnya di 602 meter, sedangkan di Vivan tercatat 611. Untuk maksimumnya di Garmin 613, sedangkan di Vivan 624. Wow, jauh juga ya. Dan untuk training effect di Garmin saya dapat poin 3,6, aerobik dan anaerobiknya 0, sedangkan di Vivan tercatat 4,0. Untuk recovery time di Verifit atau di Vivan ini tercatat 41 jam lagi ya sisanya. Sedangkan di Garmin sisanya 20 jam. Ya mirip ya. Untuk saran istirahatnya sebelum melakukan workout selanjutnya. Nice lah. Oke, itu dia Vivan VWY23 smartwatch recommended lagi nih ya, karena kelas harganya termasuk murah, tapi heart rate sensornya juga real, bukan bohongan, dan aplikasinya bisa share data ke Strava, meskipun dengan catatan ada beberapa data hilang heart rate sensor di Strava, tapi di aplikasinya aman sih. Oke, terima kasih bagi kamu yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kamu kebetulan pakai Vivan VWY23 dan udah dites olahraga beberapa kali, boleh share pengalaman kamu di kolom komentar. Apakah Strava-nya sama dengan saya atau ternyata aman-aman saja. Oke, Rizal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.